Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Anggreni, NPM 2010020055. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pendugaan parameter mata kuliah statistika. Pendugaan. Proses menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang dapat diketahui. Penduga, suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Estimasi pengukuran terhadap nilai parameternya dalam kurung populasi dari data sampel yang diketahui. Ciri-ciri penduga yang baik, tidak bias, dalam kurung unbiased, apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Efisien, apabila penduga memiliki varian yang kecil. 3. Konsisten. A. Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. B. Jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameternya yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya. 1. Pendugaan tunggal, pendugaan yang hanya mempunyai atau menyebutkan satu nilai, tidak memberikan selisih atau jarak nilai penduga dengan nilai sebenarnya dalam kurung parameter. Seperti inilah contohnya. Yang kedua, pendugaan interval, pendugaan yang memperdua nilai sebagai pembatasan atau daerah pembatasan. Digunakan tingkat keyakinan daerah yang nilai sebenarnya atau parameternya akan berada nilai dalam kurung 1 plus A min A disebut koefisien kepercayaan selang kepercayaan. Jenis-jenis pendugaannya berdasarkan parameter: pendugaan rata-rata, pendugaan proporsi, pendugaan varians. Pendugaan interval untuk rata-rata yaitu untuk sampel besar dalam kurung N lebih dari 30. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan 0 diketahui sebagai berikut. Penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval. Nilai rata-rata sampel dapat membuat parameter rata-rata populasi. Jika dipakai distribusi probabilitas normal, konfidensi interval untuk rata-rata ditentukan. Didapat dua batas kepercayaan, yaitu sebagai berikut ini. Untuk contoh rata-rata diketahui X bar sebagai berikut. Solusi tersebut interpretasi dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 antara 2.50 hingga sampai 2.70. Selang kepercayaan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1 sebagai berikut. Interpretasi dengan tingkat kesalahan 1% dapat dinyatakan bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 di antara 247 hingga sampai 2073. Perhatikan sebagai berikut, misalkan seperti ini. Untuk populasi terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian dan 0 diketahui N per N lebih besar 5%. Inilah rumusnya.
Untuk sampel kecil seperti ini, maka di sini ada beberapa contoh soal sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Diambil secara acak 36 piece kain. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan estimasi interval rata-rata dan tingkat confidence dalam kurung kepercayaan 95%. Lalu jawabannya X dalam kurung rata-rata 15 menit, N sama dengan 36. Simpangan baku 3 nilai dasar nilai standar deviasi sebagai berikut. Tingkat kepercayaan 95%. Dari tabel distribusi normal diperoleh di tabel sebagai berikut. Lalu di sini ada pendugaan interval untuk proporsi. Untuk sampel besar, sampel populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian, inilah rumus tersebut. Konsep intermasinya interval means populasi, distribusi sampling, pertimbangan lebar interval. Untuk sampel kecil N 30, sebuah sampel sebanyak 25 buah apel, 8 diantaranya apel kualitas rusak. Dengan interval keyakinan 95% ditentukan proporsi apel yang rusak. Contoh kasus, sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis. Diameter menyebarkan distribusi normal yang standar dengan deviasinya dalam kurung populasi 0,2 mm. Diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya sebesar 24,98 mm. Buatlah selang kepercayaan. Tingkat kepercayaan 98%. Sini contoh soal, misalkan seperti ini. Estimasi varian populasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Misalnya, yang berkaitan dengan suatu tingkat produk, diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi suatu persyaratan, tetapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa terjamin. Suatu random sebanyak 300 orang dewasa dan 400 remaja yang pernah menyaksikan sebuah acara di RCTI. Diketahui bahwa 125 orang dewasa dan 250 remaja menyatakan suka pada acara tersebut. Beberapa beda proporsi dari seluruh orang dewasa dan remaja menyukai acara tersebut bila digunakan tingkat keyakinan 90%. Data berikut berupa masa putar film yang diproduksi 2 perusahaan film. Misalkan seperti ini. Untuk materi 11 membahas tentang pasangan hipotesis. Hipotesis 0 dalam kurung H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel
Hipotesis alternatif H1. Lawannya hipotesis 0, adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Bentuk rumusan hipotesis. Hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah tersebut, seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gimlet, beberapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap. Rumusan hipotesis produktivitas gillnet mencapai 8 ton, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Bentuk rumusan hipotesis komparatif. Pernyataan menunjukkan sebagai dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih daripada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif, apakah ada perbedaan produktivitas gillnet di Situbondo dan Probolinggo? Yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas terang dan cantrang? Rumusan hipotesisnya misalkan seperti di bawah ini. Bentuk rumusan hipotesis hubungan dalam kurung asosiatif. Pernyataan menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini misalkan seperti ini. Untuk arah uji bisa kita lihat sendiri, jenis galat, type of errors. Jenis 1, penolakan H0 yang benar. Galat jenis 2, penerimaan H yang salah. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Hipotesis harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Hipotesis harus sesuai dengan uji yang dapat diuji. Hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0 yaitu HO dirumuskan sebagai pernyataan yang diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya HO dibuat pernyataan untuk ditolak. Yang B, hipotesis alternatif atau tandingan dalam kurung HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Bentuk H terdiri dari HAQ per HAQ lebih dari Q. Tentukan taraf nyata significant level. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terdapat terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata dalam bentuk persen, umumnya sebagai 1%, 5%, 10% ditulis dengan simbol tersebut. Untuk menunjukkan uji statistik bisa kita lihat sendiri. Di sini ada dua rata-rata, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Sebagai berikut bisa kita lihat sendiri. Nah, kesimpulannya, perendaman dua jenis mesh size memiliki perbedaan yang signifikan, di mana perendaman gillnet mesh size 24 mm lebih cepat dibandingkan dengan gillnet mesh size 40 mm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.